Kita semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan diartikan sebagai nilai tambah yang Tuhan berikan kepadamu, di sisi lain, kekurangan diartikan sebagai kita manusia masih memerlukan bantuan orang lain. Kecerdasan diberikan oleh Tuhan, untuk melengkapi dunia ciptaannya, supaya kehidupan dapat berjalan dengan harmoni. Kamu seringkali kagum kepada teman-temanmu yang menjadi bintang sekolah, yang sering tampil dan berprestasi. Mereka mengenal bakat dan kecerdasannya dengan baik, kemudian mereka mampu menyalurkannya ke dalam kegiatan-kegiatan yang sesuai, sehingga mereka bersinar di sekolah. Dan saat ini, kamu ingin berprestasi, namun kamu tidak tahu apa yang menjadi keahlianmu sendiri. Kamu tidak usah bingung, karena dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang 9 kecerdasan manusia. Dalam kecerdasan tersebut, barangkali ada salah satu kecerdasan yang identik denganmu. Berikut, 9 jenis kecerdasan manusia menurut Howard Gardner. Kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik adalah kecerdasan seseorang dalam menggunakan kata-kata untuk suatu kepentingan. Orang dengan kecerdasan verbal linguistik tinggi, sangat pandai menuangkan perasaan ataupun pikirannya ke dalam kata-kata, kemudian merangkainya menjadi bentuk yang menarik dan mudah dipahami. Mereka yang memiliki kecerdasan verbal linguistik, sangat tertarik pada kegiatan seperti membaca, menulis, dan berbicara di depan umum. Yang kedua adalah kecerdasan logika matematis. Kecerdasan ini adalah kecerdasan dalam mengolah angka dan kemahiran menggunakan logika. Orang dengan kecerdasan logika matematis memiliki kemampuan berpikir secara konseptual, tertata, dan punya kapasitas untuk menelaah pola hitungan numerikal. Mereka juga tertarik pada permainan yang melibatkan strategi dan pemecahan teka-teki. Selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan kinestetik jasmani adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam kemampuan koordinasi antara pikiran dan tubuh, serta memiliki keterampilan motorik yang tinggi. Mereka mampu menggunakan gerakan tubuhnya untuk menyampaikan perasaan dan ide, baik itu dalam kelincahan, kecepatan, ketepatan maupun dalam hal motorik lainnya. Mereka lebih menyukai kegiatan yang berkaitan dengan gerakan dan pikiran seperti tarian dan olahraga. Yang keempat adalah kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial didefinisikan sebagai kecerdasan seseorang untuk mempertimbangkan dan mengkombinasikan hal-hal dalam 3 dimensi. Orang dengan kecerdasan spasial tinggi, umumnya sangat kreatif dan biasanya memiliki imajinasi yang jelas, kemampuan artistik yang tinggi, dan penalaran yang sangat baik. Orang-orang ini sangat menyukai aktivitas merancang suatu konsep atau desain yang memiliki nilai seni. Hal tersebut menandakan bahwa mereka sangat paham dalam aktivitas menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat, serta mengubah penangkapannya ke dalam bentuk lain seperti dekorasi, arsitektur, lukisan, dan patung. Selanjutnya yang kelima adalah kecerdasan musikal. Orang dengan kecerdasan musikal, umumnya lebih sensitif terhadap suara, dan sering menangkap suara-suara yang biasanya tidak disadari oleh orang lain. Mereka memiliki kemampuan untuk mengenal nada-nada dengan mudah, memainkan alat musik, menyanyi, dan menciptakan alunan musik yang disukai orang yang mendengarnya. Yang keenam, adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan seseorang pada aspek dalam dirinya sendiri. Mereka memiliki kemampuan membedakan ragam emosi, kemudian mengelolanya, menggunakannya untuk memahami dan membimbing tingkah lakunya sendiri. Orang dengan kecerdasan intrapersonal mampu mendeteksi dan merespons sebuah suasana hati, motivasi diri, dan keinginannya. Dengan kemampuan tersebut, mereka tidak akan mudah mengalami stres, walaupun berada dalam situasi tidak baik sekalipun. Kemampuan diri mereka juga berada di atas rata-rata dalam mengatasi tekanan-tekanan hidup. Selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal sosial. Kecerdasan ini berbicara tentang bagaimana seseorang memiliki kemampuan alami untuk bergaul dengan orang lain, kemudian pandai membaca situasi sosial yang terjadi. Individu dengan jenis kecerdasan ini juga pandai beradaptasi dengan lingkungan barunya, mereka mudah merasakan empati kepada orang lain. Dengan kata lain, kecerdasan interpersonal merupakan kecerdasan sosial tingkat tinggi.
Kemudian yang kedelapan, kecerdasan naturalistik. Kecerdasan naturalistik adalah kecerdasan seseorang dalam pengetahuan, kecintaan dan ketertarikan terhadap alam sekitar, baik terhadap hewan maupun tumbuhan. Kemarin sudah kita bahas secara khusus pada video sebelumnya. Yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Individu dengan kecerdasan eksistensial, sering berpikir lebih mendalam tentang kejadian sehari-hari, kemudian memaknainya sebagai filosofis untuk berpikir dan bertindak. Mereka seringkali menelaah pada kejadian-kejadian tersebut, lalu dikaitkan dengan pandangan hidup. Mereka merupakan pemikir filosofis dan memiliki kapasitas diri untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Kecerdasan eksistensial juga disebut sebagai kecerdasan spiritual. Demikian 9 kecerdasan pada manusia. Dari 9 kecerdasan tersebut, manakah yang paling identik denganmu? Semoga ini menjadi informasi penting untuk mengembangkan dirimu saat ini dan masa depanmu kelak. Saya senang jika kamu mendapatkan kesuksesan nantinya. Kecerdasan hanyalah suatu pondasi, hal penting lainnya seperti ketekunan dan kerja keras, tidak boleh kamu abaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton, sampai bertemu di video selanjutnya.